Hai, kembali lagi. Sabar ya, teman-teman. Karena kayak beberapa waktu belakangan ini emang suka kayak gitu deh si Instagram. Harap bersabar. Bebas ya buat teman-teman yang mau nanya karena bakalan ada giveaway yang menarik banget di sore hari ini. Kita sambil nunggu Kak Gitanya datang. Kita berdoa aja nih ya, moga nggak ada gangguan teknis lagi. Gimana nih kabarnya teman-teman pasca lebaran? Masih sehat-sehat semua ya? Ngasih bocoran dikit, giveaway-nya sore hari ini kita bakal bagi-bagi diving buat teman-teman yang ngasih pertanyaan untuk 2 orang. Nah, kurang menarik apa coba ya hari ini ya? Aduh, pengen banget juga sih sekalian belajar diving. Apalagi di Arborek. Wow. Oke, udah hadir bersama kita. Ketiga kalinya semoga bisa. Salah. Nggak bisa, udah Bisa Mbak dong, lanjut aja bisa deh. dong. Iya, nanti juga mungkin nanti ini ya, nongol mukanya lama-lama. Nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Halo Kak Gita, gimana kabarnya? Hai. Baik, baik, baik. Begini saja. Hmm. Gimana suasana di sana sekarang? Suasananya sekarang sih masih lagi baru hujan. Lagi Oh, lagi hujan. hujan ya? Lagi agak hujan. Terus Hmm. sepi, nggak ada turis, nggak ada tamu. Tapi so far so good. Hmm. So far so good ya. Bisa nggak Kak ceritain gitu kan awal mulanya Kakak ini bangun arborek sampai sekarang? Kalau Arborek itu kan sebenarnya udah dari awal jadi kampung wisata ya. Dari tahun 2000, kurang lebih dari tahun 2009 sudah ditetapkan dari jadi kampung wisata. Nah, Mhm. kedatanganku di sini sendiri di Arborek itu dari tahun 2012. Nah, ceritanya tahun 2012 ini aku bergabung dengan salah satu NGO lokal sebagai salah satu volunteer di situ. Nah, dari situ mulai karena memang sudah basicnya sudah belajar mengenai ekoturism. Di situ pula aku Mhm. juga belajar bagaimana melihat potensi-potensi sebenarnya yang ada di kampung ini seperti apa gitu. Nah dari situ mulailah dengan segala daya upaya yang ada ya, Mhm. mulai ngebantuin orang di kampung gimana caranya, apa yang bisa kita lakukan sama-sama gitu, melibatkan warga kampung gitu. Melibatkan warga kampungnya ya. Mm-mm. Wow, itu menarik banget ya karena kita juga bisa memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Nah, yang jadi pembedanya ini apa sih dari dive center lainnya? Yang ngebedain sebenarnya kalau dengan data center lain, kita ngomong masih yang di Raja Ampat jadi ya mungkin kalau kita satu data center kita lokal.
dimiliki, di-running, di-manage sama orang lokal. Terus yang kedua, sebisa mungkin memang base-nya adalah sociopreneur. Jadi gimana caranya kita bisa melibatkan aktivitas kita, aktivitas juga kehidupan kita dengan warga kampung dan lebih ke arah sosialnya sebenarnya gitu, lebih ke community base-nya seperti apa gitu. Diving tetap dalam tanda kutip nyari duitnya tetap, tapi sosialnya juga ada. Iya. Nah, kenapa Kak? Kok Raja Ampat? Terus beda yang jadi bedanya, aku kan belum pernah diving, belum juga ambil license gitu kan. Nah, yang jadi bedanya Nah. diving spotnya itu apa? Kenapa Raja Ampat? Oke, kenapa Raja Ampat? Karena Heeh. memang kan tadi aku bilang di awal 2012 aku mendapatkan kesempatan untuk kesini gitu kan. Terus aku melihat juga waktu di 2012 ini sendiri Arborek ya, kalau aku ngomongin Arborek, salah satu kampung wisata di Raja Ampat. Kenapa enggak sih kita coba cari potensi yang bisa dengan dalam waktu bersamaan bisa kasih dalam tanda kutip benefit untuk orang kampung juga, dari satu sisi pariwisatanya, terus yang kedua juga dari pengembangan ekonominya juga gitu. Nah, kalau dibanding dive spot yang ada di Raja Ampat dibanding yang lain, masing-masing daerah pasti punya kelebihan satu sama lain. Yang ini ada ala join, dia pasti udah tahu salah satu potensi, misalnya dive spot yang di Banda beda dengan ada dive spot yang ada di Ternate seperti itu. Sama pula yang di Raja Ampat. Cuma Raja Ampat itu sendiri adalah salah satu dari kalau kita bilang bahasa Inggrisnya last paradise on earth, untuk surganya diver dunia memang di Raja Ampat. Tidak semua titik di Raja Ampat itu, misalnya gini, kan ada misalnya kalau yang di Banda, misalnya kita melihat hammerhead, oke, di satu dive point di sini. Kalau di sini enggak, di satu dive point lo bisa ngeliat manta juga ada, shark juga ada, coral obviously pasti. Dan ya maksudnya gimana ya, satu tempat itu bisa kasih lo beberapa sightseeing yang berbeda. Oke, banyak banget yang bisa ini ya, yang bisa kita dapatkan tuh ya di Raja Ampat. Dan kalau misalnya dari segi pariwisatanya ini sendiri, kenapa sih sustainable tourism itu jadi penting, Kak? Oke, ini yang seru nih, aku pengen ngomongin nih, tadi aku cerita sedikit. Kenapa sustainable tourism penting di Raja Ampat? Raja Ampat tadi kan kita balik lagi adalah the last paradise. Yang namanya kayak sekarang aja sebenarnya ini adalah saat-saat yang sangat menguntungkan untuk Raja Ampat untuk memperbaiki atau untuk memberikan waktu istirahat sebenarnya untuk di daerah Raja Ampat sendiri, karena since Raja Ampat jadi terkenal, banyak banget bukan satu dua, banyak banget poin-poin yang terlalu terekspos gitu, yang harusnya kita bisa jaga sama-sama. Jadi pariwisata tetap berjalan, tapi juga bisa sustain, jadi bisa berkelanjutan. Jadi nggak overexpose. Jangan sampai nanti arahnya malah ke mass tourism, malah ke arah pariwisata yang massal gitu. Karena Raja Ampat bukan tempat seperti itu, jujur aja. Ya kalau misalnya tamu-tamu banyak yang mau datang silakan, tapi mungkin diatur dalam jangka waktu 1 tahun, mungkin harusnya ada beberapa bulan kita harus stop, tidak ada tamu, untuk memberikan waktu bagi alam yang di Raja Ampat itu sendiri, dan juga memberikan waktu bagi masyarakat lokal itu sendiri untuk mencoba berbenah, jadi nggak overexpose. Kalau misalnya tadi aku sempat ngobrol di belakang, sustainable tourism sangat cocok sekali dipakai sistemnya di Raja Ampat, supaya apa yang sudah ada sekarang bisa tetap sustain, bisa tetap kita nikmati sama-sama ke depannya. Oke, ini ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Kan kita kalau misalnya ini kan emang waktu yang pas banget buat alam beristirahat gitu kan ya. Nah, kayak hari-hari biasa
itu kan ramai banget yang datang. Kita juga Mm-mm, kalau aku sih belum pernah explore ya ke Raja Ampat. mm-mm, Gimana mm-mm, nih tentang isu-isu seperti kayak konservasi laut, terus kayak mikroplastik, pollution, segala macam kayak gitu. mm-mm. Terjadi nggak ya Oh, di sana? kalau terjadi, jujur aja terjadi kok. Itu yang makanya saya bilang 4-5 tahun terakhir ini kalau mikroplastik itu sudah pasti jadi, mikroplastik sudah terjadi. Aku jujur aja, terus coral damage juga sudah terjadi. Eh, Kalau dibilang karena apa namanya eh, sampah, ya itulah sebenarnya dampak negatif yang paling pertama dari mass tourism itu adalah sampah, ya kan. Jadi misalnya Ya. contoh kecil aja kayak kalau kita begitu nyampe dari Sorong terus kita mau ke Waisai, sampai di Waisai aja itu sudah mulai kita bisa lihat banyak sampah-sampah plastik. Terus juga di beberapa kampung wisata termasuk di Arbora sendiri juga plastik, dan juga kesadaran berwisatanya, kesadaran berwisata orang-orang juga. Kenapa? Kan dari awal aku bilang harus sustainable tourism, supaya kalau Ya. sustainable tourism itu kan kita bisa lihat grade-grade orang yang datang. Ketika kita bisa mengatur berapa banyak orang datang, terus juga dengan sistem yang sedemikian rupa, jadi tidak jual paket dengan terlalu murah. Nah, akhirnya orang yang datang juga mau spend uang. Karena wah, terlalu murah, akhirnya semua orang berjual-jual banyak datang. Tapi kalau agak dibikin lebih tinggi sedikit harganya, misalnya gitu, orang juga Mhm. berpikir untuk datang. Nah, terus kalau orang sedikit yang lebih datang, otomatis level education, level edukasi yang kita bisa berikan ke mereka juga mereka pasti bisa tangkap. Misalnya, datang ke satu kampung wisata, jangan buang sampah sembarangan, jangan meninggalkan sampah di satu tempat wisata. Contohnya dari itu aja. Atau bahkan kita juga bisa menginformasikan ke kita punya turis, atau kita punya apa ya, para pelaku wisata baik yang lokal ataupun tamu-tamu yang datang itu juga, untuk jangan bawa botol plastik, harus Ya. bawa tumbler sendiri seperti itu. Jadi ya Hmm. uh, udah banyak. Nah, yang aku sesalkan kemarin beberapa Mhm. tahun, mungkin kamu Puji udah pernah sempat dengar kalau kemarin ini ada kapal yang tabrak karang, ya kan. Sampai hari ini Ya. pun kita nggak tahu nih update-nya Mhm. seperti apa. Aku jujur sekali nggak ada, aku belum dapat update-nya seperti apa. Terus juga ada beberapa peristiwa kapal tabrak karang lagi. Nah, itu kan disebabkan karena terlalu banyak kapal yang masuk, terlalu dibuka akses untuk riverboat masuk ke Raja Ampat. Jadi ketika ada Ya. limitnya dan dipatuhi oleh semua Mhm. pihak gitu, itu pasti akan kita bisa kontrol. Tapi kalau misalnya berlebihan, gimana kita mau bisa kontrol? Iya. Jadi itu dampak dari pariwisata yang terlalu over expose gitu ya Kak ya. Itu Mm-mm, emang mm-mm, agak mengkhawatirkan juga. Soalnya kita harus tetap menjaga keindahan alamnya juga kan ya di sana. mm-mm, mm-mm, Nah, ngomong-ngomong yang kayak tadi kan kayak beberapa kasus ada kapal nabrak karang dan lain-lain. Nah, mm-mm. apa aja sih yang harus kita perhatikan sih Kak di Arborek ini? Apakah ada yang dilindungi gitu? Terus buat bikin wilayah konservasinya melalui pariwisata itu gimana caranya? Em, Kalau di daerah Arborek sendiri yang dilindungin kalau dari habitatnya adalah parimanta. Sudah mungkin dari teman-teman yang join ini pasti udah tahu dong parimanta itu apa. Kan kalau misalnya di beberapa tempat lain parimanta itu selalu ada. Kalau di sini di Raja Ampat itu adalah salah satu lokasi habitat parimanta yang spesial, karena um, mungkin hanya di Raja Ampat kita bisa lihat dua jenis parimanta dalam 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 lokasi yang sama, yaitu Giant Wirostris sama Giant Manta sama Fish Manta. Itu tadi nama latinnya. Nah, terus Ya. juga itu yang dilindungi ya kan di daerah sini. Karangnya, Abdul juga kita harus lindungi. Terus kalau yang tadi yang kedua apa tadi? Kamu bilang? Ini cara bentuk konservasinya. Oh, cara bentuk konservasinya. Kalau untuk Parimanta sendiri sudah dibentuk
dengan melibatkan beberapa inisiator, termasuk kita sendiri juga, terus teman-teman tim dari CI, Konservasi Internasional, PNC, dari Pemda juga, dari ISPAR juga, terus dari HPI, dari beberapa banyak pihak, kita bikin kelompok kerja Manta atau disebut dengan Pokja Manta. Nah, Pokja Manta ini itu kita mendirikan salah satu pos sebenarnya di salah satu cleaning station Manta di nggak jauh dari Arborek. Nah, fungsinya pos ini kita menempatkan beberapa warga lokal, baik yang berasal dari Arborek dan dari kampung lain, untuk bekerja mengontrol banyaknya jumlah wisatawan yang bisa diving dan bisa snorkeling. Dan mereka yang datang sana diwajibkan untuk memiliki PIN. PIN itu yang sudah dibeli sebelumnya pada saat mereka melakukan. Jadi di situ bisa dikontrol, jadi ada limitnya nih, berapa orang yang bisa diving dalam waktu kurang lebih 45 menit, berapa orang yang bisa snorkeling juga berapa menit. Oke, ini kayak pertanyaannya. Ini pertanyaan standar banget nih Kak, kan karena aku belum pernah nyoba diving sama sekali gitu kan. Biasanya itu waktu yang dibutuhkan untuk diving itu untuk wisatanya ya, itu berapa lama sih? Oke, kalau untuk diving, kalau yang certified diver itu bisa sampai maksimal 1 jam sih sebenarnya. Tapi kalau yang belum punya sertifikat sama sekali, kalau datang ke Raja Ampat, aku sarankan sih sebisa mungkin harus punya. Dan harus punya at least minimum 10-15 dive log. Kenapa? Karena di Raja Ampat sendiri, buat teman-teman yang ada join dan sudah pernah datang, yang sudah pernah diving di Raja Ampat itu banyak dikenal dengan beberapa site, banyak arusnya kencang, lalu juga terkadang up down current, terus juga, dan kita juga nggak mau ya bahwa seseorang yang belum certified diver harus bouncing ke karang bolak-balik gitu, enggak deh. Jadi mendingan benar-benar yang mereka harus certified diver at least 10 sampai dengan 15 log baru datang ke Raja Ampat gitu. Kalau menurutku seperti itu. Oke, nah kita juga bakal. Kalau kamu belum punya, mendingan kamu bikin dulu deh. Oke deh, siap, bakal bikin. Tapi belajar dulu ya. Iya. Nah, kita juga bakal ngasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya ya sama Kak Gita seputar Arborek dan apapun ya, tentang pariwisatanya, tentang dive centernya, tentang gimana kita jadi traveler bijak waktu di laut, dan lain-lain ya. Kita terbuka banget. Dan ada giveaway ya Kak ya, dari Kakak. Yeah. Dengan persyaratan harus punya license dulu buat diving. Yeah. Harus punya license, at least 10 sampai dengan license, terus 10 sampai dengan 15 dive log. Kalau bisa, diusahakan. Ya. Nah Kak, ini ntar giveaway-nya untuk berapa orang? Aku sih sebenarnya cuma mau ngasih satu orang aja dulu, karena kalau kita mau bikin, nggak tahu nanti tergantung packing gimana. Terserah packing mau berapa. Oke deh. Tergantung level pertanyaannya dong, tergantung pertanyaannya. Nanti kalau aku bilang, dong. Tergantung pertanyaan. Nanti kalau pertanyaannya bagus dan cukup ini ya. Kita share lagi dong itu cara bikin sunscreen yang reef friendly. Boleh tuh. Ya, gimana nih Kak? Kan kemarin juga sempat sharing-sharing. Oke, kalau yang sunscreen yang reef friendly itu, aku sekarang udah mulai pakai sunscreennya. Aku bikin dari lidah buaya, itu terus diambil kan lidah buaya dicampur sama PCO atau coconut oil, itu kita pakai aja di kulit. Dan terus yang kedua bisa juga kalau ada biji bunga matahari itu ditumbuk, ya kan, digerus. Habis digerus gitu, terus bisa dicampur sama PCO, coconut oil, terus dikasih aja di kulit. Udah gitu doang. Nah, untuk coconut oilnya sendiri harus yang virgin coconut oil atau coconut oil yang biasa aja? Ya, yang harus yang virgin ya? Iya, kalau bisa yang virgin coconut oil. Kenapa beda? Ya, kalau aku nggak tahu ya, kalau misalnya kalian di sana pasti ada lah virgin coconut sama coconut oil. Kalau di sini biasanya orang kampung kita bilang minyak kampung. Nah, minyak kampung itu biasanya coconut oil dipakai untuk masak.
Nah itu minyak kelapa. Hmm. Kalau virgin coconut oil itu biasanya orang sini pakai dia lebih jernih, jadi kayak air putih warnanya, kayak air minum gitu, terus lebih bening. Dan itu Mhm. bisa dipakai untuk urut. Biasanya orang sini biasa pakai untuk urut, untuk lotion, untuk rambut, untuk diminum, banyak banget ya. Bermanfaat Tuh, banget ya. banget Mhm. makanya. Iya. Nah, Kak, tadi kan kita ngomongin program di sana di Arbore kan banyak banget gitu kan ya. Nah, terus itu apa aja sih yang udah dibangun terus kayak dapatin timnya itu dari pasti dari ini ya rekrut dari warga-warga lokalnya juga. Ya. Nah, Uh-uh. kalau bantuan atau dukungan dari pemerintahnya gini ada nggak? Kalau program, oke, program yang kita punya sih sekarang itu yang pertama ada coral transplant, ada chronophone removal juga. Nah, yang terakhir ada Mhm. marine class. Nah, kalau coral transplant itu sendiri sebenarnya kita disupport dan bukan didanai tapi disupport sama teman-teman kita dari White Mhm. Apple Project dari Kanada. Sebelumnya mereka memang sebelum dengan WOP kita sebenarnya kita bikin asal-asal aja gitu, coba deh kita pingin nyoba gitu kan selama ini. Kalau kita bikin di slope waktu itu awalnya kita cuma bikin satu doang, satu structure terus numbuh gitu. Kok bisa numbuh? Oke. Mhm. Sebenarnya kebetulan ada temen yang punya minat sama, kita sharing ke mereka. Ya udah sama-sama. Nah, dananya itu ya dari kita-kita juga gitu. Bukan dari mana-mana tapi dari kita-kita juga. Terus kalau kalau misalnya cornerstone removal, nah ini memang awalnya ada beberapa teman-teman pemuda di sini, terus kita coba diskusikan, akhirnya sampai kita bikin kelompok kelompok action team code, jadi tim aksi Ya. untuk pengangkatan cornerstone. Nah itu sudah ada di SPAR masuk ke situ, HP sudah masuk ke situ, beberapa tim sudah masuk ke situ. Jadi kita awalnya cuma bikin semacam mapping lokasi-lokasi yang ada di sekitar Raja Ampat yang kita lihat memang outbreak dari Chronophone. Anyway, Chronophone itu Iya. kalau Mhm. Uji sama teman-teman belum tahu, Chronophone itu apa ya, bahasa Indonesia apa sih? Yang ini loh yang duri babi tapi dia warnanya ungu, terus dia mengabsorb Oh. nutrisi dari karang yang Mhm. sehat, dan kebanyakan karang-karang yang sekarang itu yang karang-karang yang memang sedang berkembang, dia Mhm. nempel di situ, diambil itu nutrisinya gitu. Oh, Mm-mm, baru denger juga seperti tuh itu. ya. Nah, itu hama. Mhm. Ya, itu hama dan memang harus dimusnahkan. Jadi, kalau outbreak itu dia bisa bikin karang-karang tuh nanti jadi putih, akhirnya kayak tengkorak nih, jadi gampang banget hancur. Jadi kalau kita, Ah. kalau misalnya kalau misalnya, bukan beda, beda, beda tuh, bukan Feather Star. Kalau Feather Star itu bukan. Um, Coba nanti di browsing deh, Crown of Thorn. Jadi dia Ya. kayak duri babi Mhm. tebel, badannya tebel banget, warnanya Iya. ungu. Eh, Mhm. Kayaknya tuh cantik deh kalau orang bilang, ih cakep banget padahal mah itu. Dan hati-hati, dia berbisa ya, jadi aku udah pernah tuh pas kena Iya. berbisanya, terus tangan bengkak tangan bengkak sampai nggak tahu sampai sekarang juga masih agak keluh-keluh. Eh, Oh gitu. cara ngebasminya itu kita pakai campuran Mhm. vinegar dengan air, Mhm. jadi langsung diinjek. Atau kalau Mhm. pada saat kita diving kita nggak bawa injection kitnya, nggak bawa alatnya, bisa kita ambil pelan-pelan, tapi itu juga pakai teknik, nggak bisa sembarangan, karena kalau Oh. sembarangan dia punya telurnya itu dia punya telurnya itu langsung spread out jadi spawning, akhirnya dia numbuh, akhirnya dia hidup jadi jadi apa, kenalpot yang lain. Nah itu ada Mas Wawan, Wow. Mas Wawan nih, dia nih. Serem ya. Iya, Mas Wawan ini Hmm. dia Hai Mas. saya punya Pak Bos. Hmm. Mas Wawan ini dia project koordinator dari TNT. Dia juga tim dari Pokja Oke. Mata juga, tim dari Chronoston, dari action team Chronoston Raja Ampat juga gitu. Hmm. Seru Gitu. ya. Kalau Sore hari ini lumayan kalau rame nih ya. kalau Hmm. Mas Tu itu dia udah pernah ke Arborek ya, Mas Tu ya, berapa tahun lalu waktu itu. Dia udah pernah ke sini. Hmm. Ala juga tadi. Malah Ala waktu Iya. itu dia beli kerajinan dari mama-mama, Ah, dari seru dan banget.
dari mama-mama. Terus pertama di sini, terus pas udah aku ke Jakarta ketemu, pesan ya udah dia beli di Jakarta gitu. Iya. Kak bisa gak ceritain tentang Kitorang bisa Learning Center nih yang kakak bikin bareng Billy. Oh, jadi waktu tahun 2016 ya kalau nggak salah 16 atau 17, kebetulan waktu itu ada kesempatan apa namanya dari Kitong Bisa Pusat, mereka mengundang beberapa pemuda dari daerah Papua dan Papua Barat untuk ikut trainer, sebenarnya training of trainer. Nah, ketemu beliau di situ dan akhirnya dia bilang, Git, lo bikin deh kader Seraja 4. Terus dan terus akhirnya pikiran bisa sih, waktu itu awalnya sempat bisa sih, cuma kira-kira karena kan aku waktu itu masih terlalu pikir ini pelajaran gue, kalau kita mau fokusin anak-anak ini belajarin yang formal gitu, mereka udah dapat di sekolah. Nah, makanya waktu itu kepikiran sudahlah kita kenalkan marine class aja atau kelas kelautan gitu. Nah, akhirnya kelas kelautan inilah yang kita sedikit-sedikit kita kenalin ke anak-anak ini, tapi dengan cara-cara yang beda. Nah, termasuk sekarang yang sudah dan terus bisa menghasilkan itu, kami sudah certified beberapa warga kampung, pemuda kampung, kita level divingnya kita upgrade, terus juga certified dua orang anak dari kampung Arborek untuk menjadi junior open water gitu. Fungsinya apa? Supaya mereka bisa sama-sama menjadi role model bagi anak-anak yang lain juga, dan juga bisa dari sedini mungkin paham kenapa sih kita harus menjaga laut kita, karena mereka kan udah lahirnya di laut ya, baratnya udah dari kecil sampai dari kecil dia hidup di laut, dan dia harus tahu kenapa kita harus melindungi laut. Itu. Nah, dengan ngelibatin mereka gitu. Betul. Jadi bisa mungkin kenapa kita harus melibatkan mereka supaya mereka tuh paham gitu. Kenapa sih kita melakukan ini? Kenapa sih kita harus begini? Nah, kita ini ya jawab dulu nih Kak beberapa pertanyaan yang udah masuk. Ntar kita coba dulu dari aku scroll dulu nih ya. Ada dari Mega nih. Hai Mega, Mega nanya nih. Bener nggak sih Kak kalau overexpose Raja 4 itu bisa berubah jadi Raja 3? Ini mah bercanda nih. Iya, tadi ada jawab itu sama Ala. Raja 3 apa ya? Oh. Bo yang serius, iya, Bo jawab. Tuh pada rame tuh ya. Jadi udah ya berarti ya. Kita masih nunggu lagi nih teman-teman yang mau nanya-nanya boleh, karena bakal ada giveaway menarik dari Kak Gita. Nah, kita cerita-cerita lagi dong Kak tentang di sana program-program yang dibuat masyarakat buat teman-teman diver center gitu. Kan tadi kan pastinya ya kayak gini kan kita ngelibatin sama warga-warga lokal kan yang bisa yang benar-benar berdaya gitu ya. Program-program yang udah jalan apa aja Kak? Itu yang tadi aku bilang, itu semua yang tadi aku sebutkan tuh yang sudah itu berjalan. Sudah jalan semua. Nah, ada satu lagi yang menjadi salah satu achievement buat diri kita di Lifestyle juga buat pencapaian yang cukup luar biasa yang bisa kami banggakan dari teman-teman pemuda yang ada di kampung itu. Tahun 2019 itu adalah tahun keempat kami melaksanakan Underwater Independence Day. Jadi satu-satunya dan pertama kali di Raja Ampat dilakukan oleh warga kampung sendiri di lokasi kampung sendiri. Jadi kita pengibaran bendera bawah laut gitu, setiap tanggal 17 Agustus. Dan kemarin 2019 adalah tahun yang keempat. Aku nggak tahu ya, moga-moga tahun 2020 kalau Tuhan sayang bisa dibikin lagi. Dan semoga bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Amin. Ini ada yang nanya,
Aduh, Heeh. ada Soka lagi. Soka juga udah pernah ke Arborek Aha. tapi nggak sempat ketemu ya Soka. Semoga nanti ke depannya bisa ketemuan ya. Mm-mm. Terus Ala, Nih, Ala dari nanya Kak apa Al. tuh? Nanya nih. Ya, Schooling di schooling Jeti di udah balik Jeti heboh gimana apa udah? sekarang? Mm. Oh heboh lah. Kan namanya juga sekolah lagi libur kan ya. Jadi dia balik lagi nih, Iya, balik ke kampung. jadi balik ke kampung ya. Hari ini tadi sebelum Mm-mm. kita live, aku tadi baru Ya. diving di depan. eh Oh iya. iya, tadi baru diving di depan, terus juga udah ketemu sama tuna lagi. Seneng deh ngeliat tuna ada di Jeti. Terus juga hiu ya seperti biasa sama swimming wobbegong tadi. Terus Mhm. juga habis itu schooling skate, Oci juga Mas Wawan. Oci udah balik tuh Mas. Jadi Mas Wawan itu nggak, dia itu ada di Sorong tahu. Padahal udah tinggal satu langkah doang ke Arborek, tapi masih belum ada kesempatan buat Oh, kesini. Iya, iya. uh, Sabar ya. sabar, sabar gitu. Mm. Jadi ya itu sudah, saya sekarang keadaan di Arborek juga karena turis juga berkurang dan aktivitas Mhm. yang di sekitaran seperti kayak liveaboard, terus juga speed juga sudah berkurang. Jadi ikan-ikan yang ini mereka pulang kampung semuanya, balik Ah, kampung dulu pulang yang kampung kampung. ya. Lebaran ikannya. Yang misalnya di kota tunda mudik, yang di kampung dia balik. Iya. Yang di dalam air juga ikutan balik. Iya. Mas Wawan bilang apa itu? Paling enak ke Arborek kalau Natalan. Ya bener Mas Wawan. Kalau ke Ah. Arborek, kalau ke Arborek pas Natal enak. Kenapa? Sebenarnya sekarang ini Mhm. sejak pandemi COVID ini, Arborek memang sudah Mhm. jadi kembali rame ya. Karena kan memang biasanya waktu kalau normalnya anak-anak yang sekolah di Waisai, sekolah di Sorong, mereka harus balik ke sana, harus sekolah. Nah, semenjak pandemi ini dari pemerintah kampung bilang semua anak-anak yang sekolah di luar harus balik ke kampung. Jadi mereka balik ke kampung. Jadi kampung sebenarnya sekarang rame banget. Nah, tapi bedanya pada saat Natalan adalah uh, kita berlomba-lomba untuk menghias rumah. Kita berlomba-lomba untuk menghias jalanan. Nah, tahun kemarin, Mhm. 2019, kami juga punya berkat, kita bikin lomba. Waktu itu kita bikin lomba menghias, lomba hiasan Natal yang paling bagus di Mhm. kampung dan hadiahnya dipersembahkan oleh orang kampung sendiri. Jadi ada berapa rumah ya kemarin ini? 20, no, pokoknya yang terdaftar itu ada sekitar 20-an lebih. Nah, hadiahnya juga 20-an lebih sesuai dengan jumlah rumah dan jumlah yang memberikan hadiah. Hadiahnya juga nggak gede. Hadiahnya cuma kayak ada yang cuma kasih gelas 1 lusin, kayak gitu-gitu. Cuma buat kebutuhan Natal aja, buat senang doang. Iya. Tapi yang penting suasananya dapet dan rame banget gitu ya kak ya. Biasanya ada Iya, nggak sih kak kayak event tahunan gitu selain Natal ya? Kayak misalkan di Ambon, di Maluku gitu kan? Aku pernah ke Haruku tuh ada buka sasi ikan lompa gitu. ya Nah kalau betul. di Arborek ada apa? Ada nggak yang semacam gitu? Kalau dulu sih ada ya, kita ada yang namanya Buka Sasi juga ada. Waktu itu sempat kita bikin ininya juga, dokumentasinya juga dulu. Kalau sekarang nggak ada sasi, tapi mungkin di beberapa lokasi lain, kayak Mas Wawan kemarin ada tuh, eh, kemarin Mas Wawan bikin di Misol tuh ada tuh dia buka sasi untuk sasi Ah, teripang. Seru mm-mm. itu. Terus kalau yang di Waduh. kalau di sekitaran sini nggak ada. Mm-mm. Tapi waktu Mm-mm. 2019 kemarin ini sempat loh kita bukan buka sasi tapi kita ada baratnya dibilang bikin adat karena ada beberapa bulan Parimanta tuh belum Mm-mm. datang ke tempatnya gitu. Dan pasti belum datang ke cleaning station Oh. gitu kan. Nah, terus akhirnya beberapa tetua di sini mereka bikin adat di lokasi cleaning station. Kalau kita bilang kakek, kita bikin kakek. Mm-mm. Udah, terus mungkin jarak 1 bulan, mantanya datang lagi lo banyak.
Kakak, aku penasaran deh, soalnya kan waktu itu aku pernah di Ora kan, di Saleman gitu. Nah, Mm-mm. itu tuh kalau ke Misol bisa gak sih naik kapal aja gitu kan? Soalnya waktu itu sempet mau diajak, apa sih, naik kapal gitu kan. Ayo ke Misol, yuk ke Misol gitu. Jauh gak sih kalau dari Saleman? Kalau dari Sleman, setahu ke mana? Ke Misol? Enggak lah. Aku pernah waktu itu Enggak di ya? sini ada di kampung. Di kampung ada yang pernah dari kalau nggak salah dia dari mana ya? Kemarin dari Ambon kah? Dia beli speed dari Ambon. Kan lewatin Misol kok. Dia lewatin Misol apa segala macam terus tembusnya sampai ke Ambon. Lewat belakang kalau kita bilang. Orang juga datang lewat Iya, belakang. lewat belakang. Kita hampir aja sih waktu itu, masalahnya kan nggak ada kapal motor kan ya. Jadi ngedayung gitu, Heeh. terus diarahin, ayo lewat belakang yuk, kemana? Ke Misol. Serius? Iya, Itu seru orang banget orang sih sini bilang tapi. lewat belakang tuh kayak buka pintu gitu. Lewat belakang padahal belakang Iya. Harborek tuh laut semua terus kayak lewat belakang, lewat mana gitu kan. Karena Ada kita nggak waktu itu bawa kan per. tadi swimming nih. Swimming lagi berenang Wah. lagi tadi tumbenan karena arus kan tadi lagi ada Hmm. arus tapi seru lah pokoknya. Allah ada tanya Oke, tuh nih nanya lagi nih, kesulitan yang paling kerasa pas pandemi sekarang apa nih? karena Arborek itu kan kampung wisata. Nah, kampung wisata kita ini otomatis kita hidupnya dari pariwisata. Ya, karena tidak ada terus yang datang, ya sudah pariwisata mati gitu. Jadi susah banget. Nah, terus yang kedua, karena sekarang kita lagi kemarin ini kan sudah perintah lockdown, jadi dibatasin semua. Mulai perahu yang ke Waisai hanya terbatas satu kali, satu minggu hanya 2 kali, dan sisanya itu benar-benar stop, nggak boleh kemana-mana. Dan yang ke sana juga cuma boleh maksimal 2 orang. Jadi logistik juga nggak lancar. Ya bisa kebayang lah, maksudnya kita yang sudah hidup sehari-hari sederhana seperti ini, terus tambahan ada pandemi seperti ini, dan apalagi di sini kan sistemnya masih keluarga ya. Jadi misalnya kayak Ya, macam satu satu homestay yang dimiliki karena dimiliki sama keluarga ini, jadi otomatis keluarga yang lain juga ada di terlibat di situ. Jadi kalau satu homestay dia nggak berjalan, berarti berapa banyak keluarga yang akhirnya juga nggak berjalan dengan baik. Jadi sekarang ya kalau untuk kebutuhan makanan kita masih bisa saling tanda kutip tumpang tindih lah, kesana kesini masih bisa ketok-ketok pintu, tapi udah mulai agak krisis nih. Karena kalau misalnya kayak hari wah. ini tadi ada kebetulan kakak iparku dia ke Waisai, jadi ada Mhm. berapa keluarga yang titip beli beras di sana gitu, karena kan kita kalau beli makanan semua dari Waisai. Terus kalau yang lain-lain palingan ya balik lagi mancing seperti itu. Terus juga ada yang apa namanya eh apa namanya ada juga yang selain mancing jual ikan garam, juga ada ikan garam itu ikan asin ya. Ikan Ikan asin, ya. asin jadi dikumpulin nanti dijual ke Waisai. Terus apalagi aktivitasnya seperti itu sekarang ini yang bisa kita lakukan. Nah, palingnya Mhm. terus kalau untuk bertanam kita juga bercocok tanam, tapi tidak di arborek, tapi di pulau depan. Kalau kita bilang tanah besar itu di Pulau Gam, kita Mhm. mulai bercocok tanam di sana. Jadi ada beberapa lahan yang dibersihin tempatnya, terus kita bercocok tanam Ya. dari mulai tanam keladi, betatas, terus Ah. juga ada yang tanam pisang. Jadi tanaman dibilang orang-orang bilang ada tanaman siap makan, ada tanaman jangka panjang juga. Jangka panjang tuh kayak misalnya ada yang tanam duren, ada yang tanam alpukat, ada yang tanam banyak lah tanam gitu. Seru banget ya. Kita jadi ini lagi kayak back to nature lagi ya. Mm-mm. Tanam-tanam Emang, segala ya macam betul. gitu. Mm-mm. Nah, Kak, ceritain lagi dong kan, gimana nih bikin kehidupan tuh supaya balance antara seorang ibu dan juga pengusaha dive gitu. Ah, Biar ribet menginspirasi semua tuh. perempuan-perempuan ya. Aduh, jadi seorang ibu, seorang ya. Mm-mm. Kalau pagi bangun tidur yang pertama selesai ibadah pagi yang pertama dipegang adalah cuci piring, dulu bebersih terus ngecek jadwal. Sama. Oke, misal
Misalnya kan karena kita semua kan kalau pas masih ada tamu tuh kan semua jadwal sudah sudah dipasang ya semuanya. Nah aku punya kru itu dia tinggal cek, oh oke hari ini sekian sekian sekian, aku tinggal cek lagi. Oke hari ini speed yang ini tamunya ini, speed yang ini tamunya ini, jumlahnya ini sekian sekian sekian. Nanti suamiku yang udah, suamiku tinggal dia ke laut, dia teknisnya dia lihat. Oke, sekarang semua barang sudah ada tempatnya. Sedangkan aku di rumah tuh piring dulu, menyimpan rumah dulu. Karena anak kalau misalnya lagi aktif, anakku kan harus ada di wifi kan. Jadi udah selesai menyimpan semua, siap langsung ke laut. Di laut aku yang apa ya istilahnya cek yang terakhir. Oke, barang ini semua udah ada, tamu udah mulai datang, terus biasa entertain tamu sebentar, tanya tamu, terus kamu tanya mau kemana, kita informasikan, kita ke dasar ini, dan yang satu begini, terus minyaknya begini, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi Kita harus balik lagi diatur. nih, ada yang harus diatur ya supaya balance ya kak ya. Iya benar. Hmm. Ada yang nanya, Nah sejarahnya ini bisa nih sampai diaborek ada mulu, lagi. gimana tuh Mbak? Ceritanya gimana tuh Oke, sejarahnya? pokoknya dulu 2012, kan ada kesempatan untuk gabung ya, tadi aku bilang, sama salah satu NGO. Ya. Nah, waktu itu memang bukan di Arborek sih, waktu itu masih di KRI, terus akhirnya kita mencari lokasi baru sampailah di Arborek gitu. Mulai dari situ yang kita coba settle up project dari NGO tersebut sampai akhirnya aku kurang lebih 3 tahun setengah aku resign dari situ dari NGO memutuskan untuk oke, kita bikin ketemu sama laki gua itu yang ada online tuh lihat dari komen-komen itu Acel untuk Ya, coba settle kerjaan sama-sama begitu. gitu ceritanya ya. Nah Mm-mm. kak, biasanya nih yang diver-diver yang datang ke Arborek ini kebanyakan dari mana sih mereka? Terus ada nggak diver Kata Acel nih. lokal, maksudnya orang Indonesia? Oh, ada. Diver Indonesia ada. Cuma kalau Heeh. boleh jujur ya, diver Ya. Indonesia kalau datang ke Raja Ampat itu mostly mereka lebih memilih untuk naik liveaboard. Benar nggak lah? Ala masih online nggak? Benar nggak lah? Diver Indonesia tuh lebih memilih mereka ke memilih Mas. pakai liveaboard. Kan nggak tahu ya kenapa liveaboard atau mereka tinggal di resort gitu. Uh, Hmm. Kalau yang tinggal di lokal, ya kayak di homestay lokal seperti ini, paling nggak banyak, palingan mereka 1-2 orang atau mereka bikin grup gitu, misal 4 orang 5 orang, oke, mereka langsung stay di homestay lokal seperti itu. Nah, benar kan kata Ala, benar. Nggak tahu ya lah, kenapa ya? Bener. Nggak tahu deh tuh Hmm. kenapa. Kita nanti Gitu. cari tahu bareng-bareng ya. Nah kalau Jadi misalnya nih kayak, kan sebenarnya ntar dan kalau misalnya udah, kebanyakan tamunya kita dari luar sekarang ini. Kalau di Nasdem tuh kebanyakan tamunya dari luar. Ada juga yang orang-orang Indonesia, tapi ya itu tadi karena aku concernku adalah uh, apa ya, jangan sampai nanti gue bawa tamunya yang buoyancy-nya masih up and down seperti itu, jadi agak lebih pemilih juga gitu loh, yang kira-kira 10, 15, terus kita harus refresh dulu, kita harus cek dive dulu awalnya, baru kita bisa bawa untuk fun dive gitu sih. I see. Jadi memang benar-benar harus lolos seleksi dulu ya kak ya kalau mau jadi tamunya. Nah, selain lolos seleksi nih, ada nggak sih yang dilakukan oleh diver-diver ini yang datang ataupun traveler buat jaga laut gitu? Atau mungkin mereka malah sharing gitu untuk apa ya? Mereka punya kayak travel with purpose gitu, Kak. Ada banyak. Nah itu salah satunya yang aku bilang teman-temanku yang ngebantuin Coral Transplant itu WOP, Wake Open Project itu awalnya mereka adalah awalnya mereka adalah tamu gitu kan, tamu tapi mereka kepincut gitu, terus konon karena liveaboard Instagramable begitu katanya, bener bener. Jadi gini, jadi teman-teman tamu-tamu yang datang itu awalnya kepincut di sini, terus kira-kira mereka bisa bisa bikin apa sih sesuatu di sini yang baik
untuk dan membantu masyarakat seperti apa. Nah, itu ada Mm-mm. beberapa travel with purpose itu juga ada Mm-mm. teman-teman yang memang datang ke sini Mhm. terus menawarkan diri mau volunteer juga ada. Volunteernya dalam arti cuma bukan hanya bantuin kami di desktop tapi juga ngajar anak-anak bahasa Inggris. Ada yang kemarin waktu Ah. itu ada ngajar anak-anak bahasa Inggris sama-sama, makanya masuk di marine class aku tadi. Nah, terus ada juga Mm-mm. yang memang dia chef di negaranya. Di sini dia Mhm. mencoba mengajarkan masak untuk mereka yang punya homestay, ibu-ibu yang masak. Terus juga ada yang punya minat untuk bikin kerajinan. Nah, mereka coba duduk sama-sama dengan mama-mama yang bikin kerajinan, terus ngajarin modifikasi model bentuk kerajinan juga ada seperti itu. Itu Gitu. seru banget ya bisa berbagi juga Ya, ya. ya. Nah, Dan emang heeh. sebelumnya pas pada saat mereka email juga biasanya aku yang suka tanya gitu kan. Kita udah pasti sudah awalnya sudah tanya, kamu main volley. Waktu itu ada atlet volley loh, ada atlet volley. Udah, Mhm. gua suruh aja tuh habis misalnya pagi diving, siangnya mereka istirahat, sorenya gue suruh jam 4 datang ya ke lapangan. Mereka datang ke lapangan ngajarin anak-anak main volley. Tuh, ada yang kayak gitu. Seru banget. Seru, 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 seru. Hmm. Nah, ada lagi nggak Kak ya kayak misalnya kan biasanya nih ke laut kan, terus ya belum belum tahu sama sekali gitu dia ngasih makan ikannya gitu itu bahaya nggak sih? Sebenarnya ya banyak itu kesel banget sih sebenarnya. Kemarin ini sempat aku lihat ada di salah satu itu. eh Sebenarnya nggak boleh, jujur aja nggak boleh ngasih makan Hmm. ikan. Nah, Hmm. eh ketika pandemi ini ada, aku perhatikan ikan-ikan tuh justru malah lebih banyak karena tidak ada yang kasih makan ikan di laut, tidak ada yang kasih makan ikan di jetty itu nggak Oh. ada sama sekali. Beneran nggak ada, oci juga nggak ada. Mm-mm. Nah, pada waktu mereka waktu itu mereka datang, jadi banyak banget orang-orang datang ke Arborek itu alasannya Mm-mm. kalau misalnya mereka nggak kenal saya gitu kan, ngapain ke Arborek, katanya kan di sana tuh bisa ngasih makan ikan gini-gini. Udah itu aja, padahal padahal ya, ngasih makan ikan itu tidak boleh, fish feeding itu nggak boleh. Pasti udah tahu dong teman-teman Hmm. semua yang lagi online di sini udah tahu alasannya kenapa nggak boleh ada fish Mm-mm. feeding seperti itu. Tapi ada, aku Mm-mm. pernah ngobrol waktu itu sama Mas Wawan juga nih, pernah ngobrol. Fish feeding Ya. itu diperbolehkan tapi dengan jumlah yang terbatas dan juga misalnya Hmm. dengan bahan yang organik, misalnya kayak parutan parutan kelapa seperti itu. Tapi kan ini kan banyak orang-orang yang turis-turis yang datang tuh ngasih makan ikan pakai sorry nyebut merek, pakai Ya. mie begitu, Eh. pakai sisa makanan, pakai ciki-ciki, itu sebenarnya itu yang nggak boleh kan, itu kan sudah ada unsur kimianya kan, itu loh, itu yang nggak boleh. Mm-mm. Kalau Mm-mm. itu sih menurutku ya. um, Terus yang kedua, mereka wajib datang ke Arborek kalau menurutku harus kudu mesti coba jalan ke arah kampung, karena selama ini banyak banget tamu-tamu turis-turis, sorry itu saya ya, turis Indonesia loh. Terus Indonesia itu Mm-mm. cuma stop di Jetty, mereka stop di sana, cuma makan siang, numpang makan siang doang. Terus Mm-mm. udah, abis itu mereka snorkeling, lompat-lompat, ngasih makan ikan itu, dan Mm-mm. mereka nggak mencoba untuk coba telusurin masuk ke dalam kampung. Nah, itu yang masih jadi PR sebenarnya, dan aku udah mencoba untuk menarik mungkin teman-teman yang apa namanya travel agent atau teman-teman yang guide tuh sudah Mm-mm. mau yang kenal sama aku, mereka mencoba untuk menarik wisatawannya masuk ke dalam kampung, karena di dalam kampung itu yang mungkin yang baru pertama datang belum bisa ngerasain ya, tapi kalau yang mereka tinggal stay sampai 3 sampai 5 hari itu, bahkan sampai ada yang berbulan-bulan, itu kita bisa belajar banyak dari warga kampung. Bukan hanya belajar Iya. bikin anyaman, bukan, tapi juga bagaimana kekerabatan, kekeluargaan yang ada di kampung ini tuh dijaga sampai yang sekarang ini. Terus juga Hmm. belajar adat istiadatnya mereka, kebiasaannya Iya. mereka itu seperti apa. Terus banyak Mm-mm. banyak hal-hal positif yang sebenarnya bisa digali ketika lo jalan-jalan ke satu lokasi atau satu destinasi di Ambore seperti ini.
dan bukan hanya Mm-mm. datang ke highlightnya doang. Highlightnya Arborek itu kan bilang katanya Betul. udah sana mah cuma ngasih makan ikan doang kok, cuma snorkeling cuma diving. No 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 no, Mm-mm. itu highlightnya tuh banyak banget sebenarnya. Cuma Hidden karena gemnya mereka itu malas banyak. karena mereka malas Mm-mm. bertanya, malas malas untuk explore kadang kayak begitu kan. Jadi ya Mm-mm. udah akhirnya Mm-mm. ketika gue lihat postingannya gitu dan dilalah gitu ya, dilalah ketemu sama temen yang mutual yang sama, gue tanya lo ke Arborek? Iya. Kan gue tinggal di Arborek. Oh iya, lo sebelah mana? Ya gue ada di kampung gitu. Enggak, gue soalnya di Jati doang, habis suruh makan siang doang gini-gini. Nyesek banget gitu loh, kayak ya Sayang banget. ampun gitu. Dan uh, very often orang-orang terus-terus yang Indonesia ini gitu ya, bukan gue ini ya melihat orang-orang Indonesia, enggak. Iya. Kali ini Heeh. cuma ini memberikan contoh karena memang ini to be honest ya, mereka selesai Ya, makan siang setuju itu sih. banyak yang ninggalin sampahnya loh di Jeti Sedih gitu. Iya, banget. banyak banget, banyak banget. Dan apa namanya, akhirnya besok paginya mama atau kakak orang yang punya tugas Ya. ngebersihin itu harus mengutin sampahnya gitu, terus dibuang deh tuh, dibakar deh Hmm. di kampung, kan kesel. Iya, pasti sih. Ini halnya, ya aku setuju banget ya sama Kak Gita. Kayak waktu itu aku juga ngalamin hal yang sama waktu sempat tinggal di Ambon ya, di Maluku ya. Jadi Hmm. diajak sama murid-muridku, kebetulan waktu itu aku ngajar juga, kita main ke pelosok-pelosok gitu, akhirnya ketemu namanya daerah Lubang Buaya. Memang tempatnya buat bisa dibilang buat snorkeling sama dive center juga kan. Banyak yang masih ngasih makan ikan gitu-gitu. Dan ya sangat disayangkan sih karena kita memang butuh banget edukasi nggak cuma di satu tempat, tapi semoga aja ya ke depannya bisa gitu ya kita lebih menyebar lagi ngasih edukasinya gitu. Dan bener Benar. banget dapat hidden gem banget itu kalau misalnya telusur-telusur kampung. Aku tuh kadang kalau misalnya ke daerah timur, aku lebih suka naik angkot. Jadi kan biar Iya, tahu juga kan. Terus ntar bisa ketemu ngobrol sama sama hal-hal orang-orang. yang Benar. iya, Bahkan hal-hal lu sampai baru, sampai seru banget. betul ngobrol sama orang-orang yang di kampung. Apa Iya. namanya, culture-nya mereka seperti apa, terus adat istiadat mereka seperti apa, terus kenapa bikin anyaman ini, bahannya dari apa, itu banyak banget. Banyak banget yang bisa digali gitu. Not even di Arborek, but banyak lah Iya. daerah-daerah lain juga kita harusnya seperti itu gitu. Dan juga mungkin juga harus, Mm-mm. dan yang harus jadi perhatian sebenarnya guide-guide-nya ya, guide-guide atau travel agent yang bikin trip-trip ke lokasi-lokasi seperti ini. Di awal mereka harus Mm-mm. memberikan informasi selengkapnya, bukan hanya memberikan highlight-nya aja. Misalnya tujuan lo datang ke Komodo ngapain, tujuan lo datang ke Ternate ngapain, tujuan lo datang ke Raja Ampat ngapain gitu. Misalnya ke Raja Ampat, Mm-mm. misalnya contoh di Kampung Sawingrai, mau ngapain di Sawingrai? Jangan bilang cuma ke sana mau ngasih makan ikan, enggak. Padahal di Sawingrai kamu bisa bird watching, kamu bisa belajar bikin kerajinan, kamu bisa banyak Wah. banget di Sawingrai, sama di Arborek juga begitu. Mm-mm. Jadi kita juga kalau misalnya jadi seorang travel agent atau jadi guide juga harus bisa Mm-mm. ngasih informasi yang seril mungkin. Jangan hanya karena gini. Mm-mm. Ini banyak loh, Ji. Banyak banget kejadian di Raja Yep. Ampat kemarin ini. Mm-mm. eh Mereka bawa tamu hanya karena Mm-mm. sudah pernah kesini only one time. Cuma satu kali. Dan mereka Only one merasa, gue time. udah pernah Yeah. kesini. Ya. Atau misalnya Mm. gini, gue kenal sama lo, Ji. Nah, terus Ji ini jual paket Yeah. lah di Jakarta. Udah jual Mm. paket, karena lo kenal sama gue, ya udah lo serahkan semuanya ke gue. Padahal gue belum tentu tahu gitu. Jadi sangat disayangkan ketika lo jadi guide, ketika lo jadi travel agent, uh, lo nggak bisa memberikan informasi yang baik, tapi malah ngasih informasi yang udah highlight doang deh. Cuma ini kok nanti datang sini ini ke Jeti. Karena gue pernah ngegap orang kayak begini di Horong. Dan itu lucu Mm. banget gitu. Itu lucu Waduh. banget karena kita lagi makan nih, sarapan Ji. Nah, Iya. lagi makan gini, lagi Mm. sarapan begini, lah terus laki gue bilang gini, dengerin deh, kayak gitu, apaan?
sebenarnya sebelah gue ternyata lagi promosi ke ibu-ibu. Jadi ibu-ibunya ini kayak kerja di satu perusahaan itulah. Nah, Mas Bos ini lagi Hmm. promosi ke dia, iya nih paketnya bu ini. Nah, termasuk mention lah tuh arborek ya kan. Gue dengerin apa sih yang gue pengen tahu sebenarnya dia jualannya arborek ya. Terus ibu nanya, oh Ya. ini kampung ini. Oh arborek itu Mm-mm. iya ini kampung wisata bu di arborek. Kita bisa ngapain di arborek? Tahu nggak jawabannya apa? Dia bilang gini, ih kita bisa ini bu snorkeling bisa kasih makan ikan di sini. Ih, aku langsung what? Langsung kayak yang wah jadi mereka hanya sejauh itu taunya gitu loh. Jadi Ya, sayang banget sayang banget. gitu. Sayang banget. Iya. Hmm. Nih, ada lagi nih yang nanya nih. Hmm. Rame ternyata ya kita lagi ngobrol-ngobrol gini. Oh ini Sampai lupa yang merhatiin oh komen. ini LOB pertimbangannya Hmm, hemat waktu untuk ke spot yang jauh-jauh. Iya sih lah, benar. Kalau yang ya. jauh-jauh, kalau apalagi ya benar, apalagi yang di Misol karena memang spotnya juga terkenal yang jauh-jauh gitu. Kalau tinggal di land base, emang ada sisi positif dan negatifnya juga. Cuma lah beneran banyak banget yang gue ketemu sih yang seperti itu gitu loh. Mereka lebih memilih tinggal di LOB. Nah, ketika mereka pindah ke land base nih lah, gue pernah ya, mereka pindah ke land Hmm. base, sumpah ya, dia nawar-nawar harga, nawar-nawar harga Wah. homestay lah, iya beneran, nawar harga homestay lah, terus pinginnya yang mandinya pakai air galon seperti itu yang masih disayangkan seperti itu. Jadi ya Mm-mm. kalau nanggepin hal yang kayak begini, triknya tuh before you traveling, you need to get information sebanyak-banyaknya mau dari manapun. Dan pastikan bahwa tempat yang lo datengin ini, misalnya, oh tempat ini ternyata emang remote places, berarti apa aja sih di situ, do and don'ts-nya seperti apa. Mm-mm. Jangan sampai lo Ya. jalan ke Arborek atau lo jalan ke Kampung Pam, jangan ke tahu kabur, terus tiba-tiba, kok di sini nggak ada air bersihnya sih? Aku makan ikan terus sih, gue begini. Mak, tolonglah, jangan seperti itu. Kita udah tahu kita lagi ke ini ya, ke remote area. Nggak bisa Ya, komplain. Nah, itu tuh sering banget. Makanya Mm-mm. mereka lebih memilih tinggal di liveaboard atau di tempat yang ada sinyal karena mereka berpikir, aduh di sana pasti nggak ada sinyal ya. Terus yang kedua harus Hmm. ada aircon. Aircon itu harus ada. Yaitu. Ya, AC. Terus ini apa nih? Tapi mungkin bagi dan kakak ceritain kenapa diver harus coba stay di Arborek 3 Harus. sampai 5 hari. Iya Mas Wawan. Tadi aku juga sempat nyinggung-nyinggung dikit, kenapa harus tinggal 3 sampai 5 Iya. hari di sini? Ya, Mm-mm. karena itu tadi kita bisa belajar banyak soal Nanyam, adat istiadat, Mm. kebudayaannya mereka Ya. seperti apa, sampai belajar nari juga di sini bisa. Terus, Itu pengen iya, banget. iya ini belajar nari juga bisa. Hmm. Nyanyi lagu orang sini tuh ada tuh Ah. mama. Inilah mama yang bikin Anyaman itu Hmm. dia jago nyanyi loh, jago nyanyi. Oh. Banyak banyak banget. Mm. Terus log minimal berapa Mace buat dive di site Raja Ampat? Kalau aku tuh menyarankan kalau bisa minimal 10 sampai 15 ya Su ya. Jadi kalau bisa sudah atau bisa 20-an jadi sudah advance seperti itu. Jadi gampang. Bukan gampang, jadi kita mengantisipasinya juga gampang gitu karena banyak nih kejadian nih datang ke gue bawanya ini Ya. bawanya sertifikatnya advance. Oh oke, advance open water gitu kan. Kitanya dong dive lo berapa? Belas, oke. Diving lah gitu kan. Kita pertama cek dive dulu. Nah, kenapa harus cek dive? Kita harus tahu cek dive itu untuk ngecek buoyancy-nya seperti apa, dia panik atau enggak, terus skill-nya dia sebelum kita mulai untuk diving kan. Begitu cek dive, Mm-mm. turun, maskernya masuk air sedikit aja dia panik. Begitu turun dia langsung bouncing. Untung kita cek dive di lokasi yang memang nggak ada karang, jadi di pasir duluan kan. Jadi itu yang Mm-mm. makanya kenapa aku bilang harus ada minimal log untuk diving di Raja Ampat. Gitu. Siapa nih? Mbak Gita bikin virtual tour dong di Arborek sampai kampungnya. Rencananya Wah, mau hari banget. Jumat. Rencananya Hmm. hari Jumat.
Tetapi Jumat ini. eh Mhm. rencananya sih sama-sama dengan yang lain, tapi aku coba cek dulu karena kalau mau virtual tour itu berarti di sini Mhm. harus kurang lebih jam 5 ya, jam 5 atau jam 6-an kan. Iya. Saya nanti pinginnya si endingnya Oke. pas sunset gitu kan. Mhm. Ah, tenang, tenang. Kita balik lagi nih ya. Duh, kentang banget ya. Tadi kita lagi seru-serunya ngomong. Oke, kita lanjutin lagi ceritanya karena aduh ini tanggung banget loh ceritanya kentang banget gitu kan. Mbak Gita. Nanggung banget Kak Gita ya. Nah, lanjut ceritanya. Heeh. Tadi sampai mana aja, Di? Hmm, tadi sampai mau virtual tour tapi terkendala waktu. Iya, karena kalau misalnya aku nggak tahu kalau virtual tour di sana jam ramenya jam berapa, karena kalau di sini jam 5 jam 6 tuh enak banget sebenarnya, kan beda 2 jam toh. Kalau di Mm-mm. jam 5 jam 6 itu enak, nanti bisa endingnya bisa sambil lihat sunset bareng-bareng, nggak pakai edit, nggak filter kayak kemarin. Oh, Kesel kan, seru kesel ya. banget. Gitu. Sekalian juga aku tapi pengen banget bikin virtual tour karena pengen kasih gambaran realnya seperti apa sih kampung Arbores sekarang Mm-mm. pada saat pandemi seperti ini, dan how we face it sebenarnya gitu loh, kayak misalnya kasih apa ya, kasih spirit ke teman-teman semua dimanapun berada, bahwa Iya. uh, don't give up itu satu, terus yang kedua tolong otaknya dipakai ya, dipakai. Kita di sini selesai di kampung ini udah nahan berbulan-bulan nggak kemana-mana, kok kalian bisa itu loh jalan-jalan. Nah terus uh, kesel gitu ngeliat gitu, kok kesel gitu kan, kasihan lah orang-orang udah bertahan 3 bulan di Mm-mm. dalam rumah nggak kemana-mana, semuanya serba Iya. online, apalagi kita yang semuanya serba harus berlayar keluar dulu, keluar Iya. pulau, kesel gitu kan. Terus Banyak yang yang kehilangan ketiga kerjaan juga. banyak, dan kita juga kehilangan kerja Termasuk sebenarnya. iya. Mm-mm. kita kita semua banyak yang kehilangan kerja dari sini, jadi pingin semuanya cepat-cepat kelar ya, ayolah kerjasama yang baik gitu. Terus juga aku mau Berjuang ngasih lihat, bersama ya. betul, ngeliat gambaran Mm-mm. lagi soal arborek, karena kan banyak orang hanya lihat arborek yang tadi kita ceritakan, oh cuma di JP doang, Mm-mm. begini begini gini. Mm. Sekarang gue liatin ya realnya ya, arborek dari ujung sampai ujung 7,2 hektar, kita jalan sama-sama seperti apa, mulai dari ujung kampung itu ada homestay apa, ada ini, masyarakatnya mungkin kalau biasanya sih kalau dekat-dekat sore gitu ada yang lagi duduk-duduk di Mm. bawah pohon ketapang ngobrol sambil makan pinang siri, Oh, bisa gue aduh, ajarin makan seru pinang banget. siri sama-sama. Ada yang suka Mm. bikin anyaman juga. Terus gue bisa Mm-mm. ajakin lo untuk jalan-jalan ke homestay yang ada di sini. Homestay seperti apa sih? Supaya tahu kan nanti kalau dapat giveaway jangan sampai jangan homestay kayak gimana. Jangan ya. Supaya biar tahu gitu kan. Ya, Gitu. Ayo harus sebaiknya kita bikin explore kita banget. bikin virtual tour Ayo, biar tahu. segera. Nanti kita ini ya, kita atur jadwalnya kapan. Kita diskusi dulu ya Kak Gita ya, supaya Uh, sama-sama kita bisa nikmati arborek, walaupun harus virtual dulu. Nah, iya. yang gini-gini nih yang harus diulik kayak hal-hal yang bisa dilakukan itu apa aja, nggak cuma makan siang di Jeti doang ya kayak. Itulah gedek banget soalnya kalau Iya. kalau kalau ingat-ingat itu. Cuma maksudnya gini, nggak bukan kita melarang kamu, nggak sama sekali, tapi kan enak. Waktu itu aku udah pernah sempat usulkan juga kan, kalian boleh makan Iya. siang, tapi kenapa sih nggak coba untuk makan siang dengan misalnya gitu, bekerja sama dengan warga kampung untuk supaya kami yang menyiapkan makanan khas kami, kalian bisa makan siang misalnya gitu kan, kenapa enggak gitu. Pernah ada sih beberapa yang sudah beberapa kali bikin begitu, tapi kebanyakan dari mereka yang bikin kegiatan seperti itu adalah mereka yang udah kenal baik kan, jadi mereka juga terus ngebantu kita. Tapi banyak banget
tour travel agent atau guide yang nakal-nakal nih yang udahlah yang penting gue dapat duit lo selesai makan siang udah pulang. Ada lo banyak begitu Mm-mm. Ji, banyak banget asli. Hmm. Nah, Banyak yang kayak Kak, ngomongin gitu. makan siang nih ya, ngomongin makanan. Biasanya yang jadi khas di sana apa sih yang bisa dimasak bareng sama mama-mama? Papeda, Aku kangen nih Indonesia sinole, Timur, ini kangen banget nih. iya papeda, sinole, Heeh. sagu kelapa, terus apa lagi ikan kuah kuning, ikan bakar. Aduh, Kemarin aduh, kemarin sabar ya. Terus ngecas kemarin nih, kami makan ngecas. makan biabor. Biabor itu aku nggak tahu ya di Hmm? Jakarta namanya kerang kerang yang kerang tuh. Terus scallop. Mm-mm. Sorry ya, kita bakar scallop Scallop. gratis-gratis. Oh, itu serius enak banget, tinggal ambil gitu ya. Iya, tinggal ambil. Mm-mm. Terus apa lagi? Banyak banyak banget. Apa? Itu. Dia hidupnya di lumpur. Dia ada laki gue dengerin lagi online gue juga. Yang di lumpur Heeh. itu. Terus Mm-mm. apa? Ada cacing laut juga atau kita bilang sini ensonen. Ah, eh banyak banyak banget, sumpah deh banyak deh. Serius. harus Makanan khas explore yang mesti nih ya. dicoba. Mm-mm. Hmm. Iya, waktu ikutan itu kan acara buka sasi ikan lompa juga kita ngolah langsung di kampung Mm-mm. gitu. Ya Mm-mm. ampun itu kayak apa ya namanya nggak pengalaman yang nggak bisa dilupain sih karena kan Mm-mm. ini kampung gue lagi di kampung orang tiba-tiba ngerasain keramat tamahannya dan Mm-mm. kehangatannya dia kayak I feel home gitu. Dan semoga aja Iya nanti beneran, someday beneran. main ke Mm-mm. Arborek bisa Iya, nyobain juga masak bareng sama mama-mama di sana. iya Ya ampun, beneran. sumpah kangen banget sama Indonesia Timur nih, Kak. Iya, beneran. Jadi kayak macam bikin papeda, bikin sinole, itu juga Mm-mm. kalau orang-orang sini tuh masih yang kadang masih nyuruh yang orang-orang tua yang bikin karena mereka bilang tuh tangannya lain gitu, bikin papeda lain, Beda, bikin iya. sinole lain. Iya, lain rasa. Ya. Terus juga Mm-mm. apa namanya kearifan lokal mereka sampai makan, terus apa ya dari hal-hal yang seperti ini tuh yang kita harusnya bisa banyak belajar dalam arti gini kesempatan-kesempatan yang seperti ini kita belum tentu bisa dapatkan di tempat lain atau misalnya kita bikin kayak waktu itu gini waktu aku pulang ke Jakarta aku coba bikin papeda ngekngok jadi karena sagunya lain udah yang ada jadinya ini tepung kanji bu buat ini Jadi spray gue aci bilang ya. ini bukan yang ini ya bukan kayak nggak bisa ini salah terus juga ikan yang dipakai juga ikan yang satu kali mati bukan ikan yang puluhan kali mati ditaruh di freezer terus dimakan itu Mm-mm. bukan gitu kan jadi banyak hal lah tapi Rasanya kalau dari beda. Ah. pasti beda banget tuh jadi buat teman-teman yang dari tadi join tadi sempat keputus terus sekarang Mm-mm. masih join lagi eh, Heeh. harus ke sini. Ala masih join kan, La? Ala punya utang loh ya, La. Jadi Ala harus datang ke sini. Oh, harus ke situ ya. Iya. Rame-rame nih ntar kita ke sana nih. Seru nih kayaknya ya. Iya, sini sini Mm-mm. tinggal di sini 3 sampai at least 1 minggu lah. At least 1 minggu supaya Iya. bisa dapat feel-nya gitu. Mm-mm, Kalau tinggal di betul. sini. Itu ya ampun Mati kangen dan banget lapar. sumpah. Sabar, Bu. Apalagi kita ngomongin makanan nih ya, ke-trigger soalnya nggak bisa kalau misalnya. Kenapa tuh kata Kak Al? Barengan Barengan, oke Puji. siap. Ya kita masih punya PR Kak Al, kita ekspedisi kayaknya seru tuh. Semoga ya kita jadi sponsor dulu. Ekspedisi Oci. Iya Kak, ini nih yang terakhir banget pesan-pesan buat teman semua yang lagi dengerin Unpacking Live ini Kak. eh Jadilah traveler bijak. Itu doang sih. Jadi Ya. traveling dengan cara yang bijak gitu.
Jangan hanya kamu pengen traveling karena cuma dapetin, oh gila ini Instagramable banget deh, ini keren deh untuk difoto, terus kayaknya kalau gue jual gue dapet duit, atau ini gue bisa dapet duit. Enggak, tapi berikan kesan yang paling baik bagi tempat itu gitu loh. Jadi ketika lo datang ke satu tempat, lo harus bisa berbagi apa yang lo punya ke mereka, dan lo juga harus dapat apa yang mereka punya untuk lo gitu loh. Jadi bisa ada apa ya, uh, kasih dan ambil gitu loh. Take and give-nya seperti apa gitu. Dan jangan pernah berpikir jadi ketika kalau aku prinsipnya gini, kalau aku traveling kemanapun aku selalu bilang gue nggak mau diginiin, jadi gue nggak mau diginiin gitu. Jadi harus tetap berpikir baiknya seperti apa, pelajari satu lokasi wisata tertentu, dapetin informasinya dulu, banyak-banyak gali informasinya dulu, supaya nggak salah kaprah, nggak di kampung nggak kayak di sini. Kan di sini nggak ada ayam bakar ya, Tuhan. Jadi hal seperti itu bisa dihindari, gitu kan. Serius, nggak bisa dihindari seperti itu, gitu. Jadi harus pinter-pinter jadi traveler. Iya, harus riset dulu sebelum berangkat. Semuanya harus disiapin gitu ya. Nah, terima kasih banyak nih Kak Gita. Kita ketemu lagi ya nanti di virtual tour bareng. Ditunggu. Iya. Aku udah pengen tahu nih gimana Arbore, karena belum pernah ke sana sama sekali kan. Baru cuman nyampe Saleman doang. Ini PR nih, harus ke sana nih. Dikit lagi tuh padahal. Iya, tadinya udah mau apa namanya kayak ke sana kan, kayak dikerjain gitu sama teman. Yuk ke sana, yuk kemana? Cuman kita gak bawa map segala macem, bermodal cuman air minum doang. Enggak sih. Aku bilang kita pulang aja. Next time ya, kita harus coba lagi nih ke sana. Udah kangen banget buat traveling, buat teman-teman semua tetap berjuang, tetap di rumah aja, tetap sehat ya, Kak Gita juga dan keluarga, semoga sehat kalian selalu. Semuanya juga di sana tetap sehat ya. Iya, terima kasih banyak. Yang menang ditunggu ya ntar ya announcement-nya ya. Alright, bye. Sampai jumpa Kak Gita. Dadah. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa, dadah.